Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Akil untuk memimpin doa, Mas. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Saya akan cek dulu untuk Mbak Adinda Saskia Herlambang. Hadir, Mbak? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Mbak Alvin. Hadir, Pak. Nah, materi pembelajaran pada kesempatan ini ya, ada dua materi yang akan dibahas, yaitu isu-isu konsep pendidikan politik dan kemudian strategi pembelajaran pendidikan politik. Nah, ini sub CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mempelajari materi ini, nanti mahasiswa diharapkan mampu memberikan contoh kasus di masyarakat yang dapat digolongkan sebagai isu politik. Kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan strategi pembelajaran isu-isu konsep pendidikan politik. Ya. Nah, ini rencana pembelajarannya seperti teman-teman sudah akses sebelumnya, masuk ke Google Meet 11 ya. Jadi di dalam Google Meet 11 itu akan dikaji berbagai macam kajian-kajian yang relevan dengan materi yang akan kita bahas ini. Kemudian salah satunya adalah ada salah satu bentuk proyek penugasan gitu ya, yang disebut dengan Project Citizen, yang nanti kita akan mengidentifikasi bagaimana berkembangnya isu-isu ya di masyarakat berkaitan dengan politik. Peran yang memang bisa dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan negara itu adalah bagaimana kita berpartisipasi ya. Karena kalau kita belajar tentang PKN, kita akan ingat bagaimana Margaret Brownson ya menyampaikan tahun 99 itu menyampaikan bahwa salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education ini ya adalah bagaimana menciptakan partisipasi yang bermutu dari warga negara baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Jadi pada tingkat lokal pun kita sebetulnya dituntut untuk berpartisipasi ya, apalagi pada tingkat nasional. Salah satunya apa? Dengan cara melihat fenomena-fenomena di masyarakat sekitar kita. Jika terjadi permasalahan-permasalahan, maka kita harus mencarikan bagaimana solusi dari permasalahan. Nah, kemudian pembentukan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara itu, nah bisa kita kaji bersama ya melalui pengkajian isu-isu politik dengan model Project Citizen. Nah, seperti halnya kemarin sudah disampaikan ya bahwa teman-teman diminta untuk mencari ya isu-isu yang berkembang di masyarakat yang ada di sekeliling kita yang merupakan bagian dari isu politik gitu ya, yang erat kaitannya dengan politik. Nah, kemudian akan kita kupas nanti kenapa isu itu berkembang ya, apa pengaruhnya atau dampaknya, kemudian adakah permasalahan yang muncul dari isu-isu tersebut, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Ya. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Amelia, Pak. Mbak Amel, silahkan Mbak Amelia. Saya apa yang memilih ditemukan juga seperti Aziza. Ya, memang benar yang dikatakan Saudari Aziza bahwa money politik itu sangat berpengaruh. Fakta di lapangan itu di daerah saya itu ada kayak waktu ini Pak. Contohnya kemarin waktu pembangunan jembatan itu ada banner yang terang-terangan mengucapkan terima kasih kepada calon yang terpilih DPRD Kabupaten kalau tidak salah. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh Pak money politik terhadap partisipasi seseorang. Terima kasih Pak. Kalau saya golput Pak atau golongan putih. ya Ya, yaitu Kenapa? sikap untuk karena realitasnya itu apalagi di saat pandemi seperti ini, kemarin realitas waktu pemilu itu banyak sekali masyarakat yang tidak datang ke TPU dikarenakan salah satunya karena tidak mengenal calon yang akan dipilihnya Pak. Jadi banyak masyarakat yang tidak memilih golput. Jadi dari beberapa yang sudah menyampaikan ya permasalahan-permasalahan yang ditemukan di sekitaran lingkungan tempat tinggalnya yang berkaitan dengan politik dan dalam ranah pendidikan politik,
itu dari sekian banyak yang menyampaikan, itu pada akhirnya mengkerucut menjadi 4 ya. Ada tentang money politik, kemudian tentang golput atau golongan putih, kemudian tentang kinerja pemerintahan, dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan jalan, kemudian tentang pungli. Nah, ini kita akan adakan voting terbuka ya, nggak apa-apa. Tadi pilihnya 2, pungli dengan apa? Oh, pungli sama money politik, Pak. Money politik ya. Nah, selanjutnya, Ya. terima kasih Mbak Adinda. Kemudian Mbak Alvin, langsung aja pilih apa Mbak Alvin? Yang money politik dan golput, Pak. Money politik dan golput ya. Selanjutnya Amelia Rahmadani. Money politik dengan golput, Pak. Nah, setelah terpilih menjadi 2 kelompok besar ya, jadi ada 2 permasalahan atau isu yang akan dikaji dalam kelas ya, melalui kelompok besar tadi, yaitu money politik dan golput. Untuk selanjutnya nanti teman-teman untuk setiap kelompoknya silahkan dibagi tugas masing-masing kelompok ya. Satu kelompok yang tadi isinya ada 7 orang atau 8 orang itu dibagi tugas. Untuk 1 orang nanti menjelaskan masalah, 2 orang menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah, 2 orang lagi mengembangkan kebijakan publik kelas, dan 2 orang lagi mengembangkan satu rencana tindakan ya. Nah, nanti setiap yang berpasangan atau 2 orang dalam satu kelompok itu silakan dari UMP 1 orang, dari Unpad. Untuk selanjutnya kita bikin kesimpulan terlebih dahulu ya. Iya, Pak, izin untuk menyampaikan pendapat, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk kesimpulannya itu konsep kenapa kita mempelajari isu-isu konsep hubungan politik, karena dengan kita mempelajarinya itu kita menjadi lebih tahu gitu, Pak. Jadi kita sebagai calon guru PPKN itu bisa berpikir kritis dan juga mengambil tindakan, tidak asal ikut sana dan ke sini gitu, Pak. Jadi kita punya pedoman dan kita punya pemikiran yang mantap terhadap isu-isu yang terkini gitu, Pak. Ya, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Untuk selanjutnya nanti teman-teman silakan melanjutkan membuka LMS-nya. Nanti ada. Kemudian setelah itu silakan nanti untuk langsung masuk ke tersebut. Nanti silakan dikerjakan tugasnya di LMS dan kemudian disubmit juga di LMS. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya di akhir pertemuan kita ini kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran semuanya teman-teman. Ya, silakan bisa melanjutkan kegiatannya di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.